Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama video kakak. Di video kali ini, kakak akan membahas terkait faktor apa aja yang membuat kalian gagal di tahapan seleksi administrasi tahun 2020. Di video kali ini, kakak masih bersama dengan taruna dari PTDI STD, yaitu Darul Raffi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, share, and juga subscribe. Jika sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang kalian inginkan. Baik, gak usah panjang lebar, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Darul Raffi, taruna tingkat 1 dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Siap, Kak. atau PTDI STD. Halo Darul Raffi, gimana, sehat? Siap. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ini banyak banget pertanyaan atau keluh kesah dari adik-adik semuanya terkait, Kak, aku salah masukin nilai rapot, atau aku bayar salah nama lah. Aku misalkan salah nama, salah ngetik di pendaftaran, atau bahkan pembayarannya tidak ada NIK dan nomor nomor pendaftaran itu bagaimana. Jadi banyak banget sih sebenarnya yang mengungkapkan keluh kesahnya dan coba bertanya kepada kakak. Nah, sepengalamanku Darul Raffi, sepengalamanmu ya maksudnya, Siap, Kak. itu apa aja sih yang biasanya akan menjadi faktor gagalnya tahapan seleksi administrasi yang terjadi pada teman-temanmu pada saat itu? Gimana, bisa diceritain Siap, nggak Kak. nih? Izin menjelaskan. Secara garis besar, itu dalam kegagalan yang pertama, ijazah tidak sesuai, Kak. Contoh, dalam program studi tertentu, sudah dicantumkan program studi yang dapat diterima di salah satu PTK. Namun, salah satu pendaftar ini memasukkan program studi dari SMA atau SMK-nya tidak sesuai dengan kualifikasi program studi PTK tersebut. Maka bisa saja itu yang menyebabkan kegagalan. Dan yang kedua, yang sering terjadi, Kak, itu adalah ketidakjelasan dokumen. Izin, Kak, untuk ketidakjelasan dokumen ini sering terjadi pada catar, terutama dalam salah memasukkan data diri, ketidaklengkapan dokumen, atau yang sering terjadi itu banyak dokumen yang blur saat di-scan, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oh, jadi ada beberapa yang mau mempengaruhi penerimaan seleksi pendaftaran gitu ya. Terutama salah memasukkan apa tuh tadi? No, Izin, Kak, apa? dokumen, Kak. Dokumen ya, dokumen, dan juga salah memasukkan apa tadi, nama sekolah ya. Emang benar banget Daru. Itu pengalaman kakak pun dari tahun 2019 banyak yang mengeluhkan hal-hal yang seperti itu. Juga ada lagi terkait blurnya scanan yang harus diupload. Nah, perbedaannya Daru, tahun kemarin itu tidak menggunakan rapot, benar nggak? Siap, izin, Kak, izin menjawab. Hah? Untuk tahun lalu rapot tetap digunakan, Kak. Oh, Namun yang tidak digunakan itu adalah nilai ujian nasional, Kak. oh, yang tidak digunakan untuk nilai ujian nasional ya? Siap. Untuk ujian nasional sendiri itu digunakan bagi peserta yang gap year, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi gini, Daru. Soalnya banyak banget yang nanya, Kak, ini hasil scan rapotnya dari semester 1 sampai 5 ngeblur, Kak. Ini caranya gimana sih? Dan kok bisa sampai ngeblur kayak gini? Nah, kalau dari dirimu sendiri, pengalaman pada saat itu gimana, Daru? Supaya Izin, Kak. menjaga kualitas gambarnya. Siap, Kak. Izin, Kak. Untuk menjaga kualitas gambar, saya sendiri yang pertama bisa scan melalui printer, Kak, dan dikompres sekecil mungkin, namun untuk hasilnya harus bisa tetap terlihat, Kak. Atau jika ingin lebih mudah, ada aplikasi di Play Store bernama Adobe Scan, Kak. Izin, Kak. Itu bisa untuk mempermudah peserta yang tidak memiliki printer, Kak. Dan hasilnya juga cukup bagus, Kak. Nah, jadi gitu teman-teman. Ada beberapa cara dan juga tips yang disampaikan menggunakan Adobe Print apa scanner ya tadi ya kalau nggak salah Siap, ya. Kak. Dan juga ya kalau nggak ngeprintnya ya di apa scannya di tempat print sendiri dan lain-lain. Jadi memang benar banyak banget cara-caranya. Cuman
alangkah baiknya coba cari metode yang raportnya itu benar-benar jangan sampai terlalu ngeblur banget lah. Semisalkan ngeblur ya boleh ngeblur sedikit tapi masih bisa terbaca sih sebenarnya seperti itu aja. Makanya untuk teman-teman coba dijaga lagi, dicek lagi scanannya sudah benar atau belum. Oke Daru, ini kan pengalamanmu banyak banget nih di tahun 2019. Kira-kira kamu ada cara atau metode biar teman-teman itu nggak salah atau nggak gagal dalam pendaftaran? Izin Kak, yang pertama, sesuaikan ijazah yang kalian punya dengan program studi yang kalian daftar. Jangan sampai program studi di SMA kalian atau SMK kalian tidak bisa masuk, tetapi kalian sudah terlanjur mendaftar ke salah satu PTK yang memang program studi kalian tidak ada di sana. Lalu yang kedua, dalam ketidakjelasan dokumen, dalam setiap scan, pastikan hasil dokumen yang kalian scan ini terlihat jelas dan bisa dibaca secara jeli oleh panitia. Yang ketiga, masalah ketidaklengkapan dokumen. Izin Kak, untuk ketidaklengkapan dokumen ini memang sangat penting Kak, karena mengingat alokasi waktu dalam setiap mengurus dokumen yang ada, mulai dari legalisasi ke sekolah, ke kelurahan, itu harus bisa dipastikan Kak, agar surat yang dikeluarkan dari pemerintah tersebut ataupun dari sekolah itu sah Kak. Lalu yang keempat, kesalahan dalam mengisi data Kak. Izin Kak, dalam mengisi data ini kadang peserta tidak cermat dan kurang teliti Kak. Dalam mengisi data, perhatikan lagi untuk nomor KTP, kecocokan nama dengan KK dan KTP, lalu batasan usia peserta, kualifikasi pendidikan, nomor ijazah, dan tanggal ijazah, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Daru. Banyak banget tuh informasi yang bisa diambil positifnya dari Taruna Daru Raffi. Memang ada beberapa juga ya tips triknya supaya agar tidak gagal. Dan itu bagus banget, terima kasih Daru Raffi. Kira-kira ya kita tanya jawab aja sih sebenarnya ya sama Daru Raffi. Kira-kira menurutmu nih ya, misalkan, atau ada nggak sih di tahun 2019 yang lalu, dia bayar uang pendaftaran melalui M-Banking, itu boleh atau tidak? Atau dia bayar biaya pendaftaran ke ATM, itu boleh atau tidak? Dan misalkan, menurutmu uang apa sih? Uang awal pendaftaran ya itu ya? Uang pendaftaran, Kak. Nah, uang pendaftaran itu kan seharusnya 150.000 nih. Tapi dia bayar 130.000 karena dia tidak teliti. Nah, kalau di tahunmu ada nggak pengalaman yang seperti itu? Kayak gitu, Daru. Siap. Izin, Kak. Izin menjawab. Untuk pendaftaran sendiri, kalau tahun lalu pengalaman saya dan rekan-rekan, pendaftaran itu saya membayar melalui via teller, Kak, ke BNI atau Mandiri, Kak. Karena saya belum pernah dengar ada yang membayar melalui M-Banking ataupun virtual akun, dan kebanyakan para peserta sendiri membayar melalui teller, Kak. Jadi membayarnya secara manual, Kak, input manual dengan tertulis, Kak, agar nantinya di bukti pendaftaran tersebut ada informasi yang sesuai dari surat yang telah diedarkan, Kak. Lalu untuk kekurangan bayar sendiri di tahun lalu itu tidak ada, Kak. Namun kebanyakan yang terjadi ini adalah para peserta yang telah membuat akun dan kebanyakan lupa membayar pendaftaran, Kak. Jadi saat seleksi administrasi dinyatakan gagal, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oh, jadi banyak juga yang sudah daftar buat akun tapi nggak bayar gitu ya di tahun lalu ya? Siap. Izin, Kak. Dari sekolah saya banyak yang seperti itu, Kak. Oh, ya ampun ya. Jadi memang harus banyak-banyak cari tahu sih sebenarnya ya, biar dia nggak gagal kan. Siap. Wah, itu harus diperhatikan nih untuk teman-teman nih. Jangan lupa nggak bayar. Dan coba perhatikan juga dari mulai awal pembukaan sampai batas akhirnya itu kapan, biar kalian tidak tergesa-gesa. Dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar dan udah bisa ya bagus, tapi untuk teman-teman yang baru tahu informasi ini, coba kalian cari tahu dulu, pelajari terlebih dahulu, baru kalian mendaftar. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu apa-apa, ilmunya belum dapat, kalian udah mendaftar, nanti akan susah pada saat mendaftar kalian seperti itu. Nah, Daru, kakak mau nanya lagi nih. Jadi, ini ada yang bertanya, Kak, semisalkan ada salah dalam pengejaan atau dalam pengetikan di pendaftaran, seleksi pendaftaran, semisalkan
namanya Teddy gitu ya. Terus di KTP-nya TEDD TEDY pakai Y bukan I. Nah, kira-kira hal-hal yang seperti itu bisa ngaruh juga nggak sih ke tahapan untuk lulus di pendaftaran ini? Siap, izin Kak, izin menjawab. Untuk kesalahan nama sangat berpengaruh Kak, karena jika di KTP kita, izin Kak, nama kita adalah Teddy dengan ejaan TEDDY, namun saat pemasukan data, nama kita menggunakan ejaan I Kak. Itu sangat berpengaruh Kak. Makanya untuk sebelum kita submit semuanya, pastikan setiap berkas yang telah kita isi ini valid Kak. Jangan sampai salah dan sesuai dengan dokumen yang kita punya Kak. Siap Kak. Jadi itu memang bisa saja mempengaruhi pada saat lolos atau tidaknya nanti ya, seperti itu ya. Siap Kak. Nah oke teman-teman, jadi gitu aja pembahasan kita berdua di video kali ini terkait faktor apa aja yang memungkinkan kalian gagal pada saat tahap awal ini, yaitu seleksi administrasi. Mungkin bagi teman-teman yang merasa melakukan kesalahan, jangan lupa kalian berdoa dan pastinya legowo ya untuk menyikapi apapun itu hasilnya nanti. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk saling mengingatkan teman-teman. Karena kalau kita tidak mengingatkan, ya siapa lagi yang mau mengingatkan teman-teman kayak gitu. Itu aja, semoga informasi kali ini bermanfaat. Dan teman-teman yang belum mendaftar, silahkan perhatikan dengan baik-baik caranya bagaimana dan ilmunya seperti apa. Jangan sampai belum dapat ilmunya, sudah mendaftar dan kalian nanti bingung jawabnya dan bisa-bisa aja nanti salah pada saat mendaftar. Gitu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kembali kakak ingatkan, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jika sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke sekolah tinggi yang kalian inginkan. Begitu video kali ini, terima kasih. See you next time.